Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-11. Namun sebelum itu saya meminta kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan diri dan hati kami serta pikiran kami untuk bersaat teduh bersama-sama dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dan anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-11 di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam sukacita hari ini. Kita mau membahas tentang terlebih khusus di ayatnya yang ke-8 ya. Di situ dibicarakan, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia di sini adalah Yesus Kristus, anak Allah. Ngomong-ngomong tentang mengosongkan diri atau merendahkan diri. Apa arti dari mengosongkan diri bagi Bapak Mama? Bagi saya secara pribadi, mengosongkan diri berarti betul-betul memfokuskan diri, atau lebih tepatnya mengkhususkan diri terhadap sesuatu yang ada di tuju gitu. Bisa juga dengan contoh seperti mengosongkan diri berarti saya ada dalam posisi yang betul-betul berfokus terhadap Tuhan. Ketika saya mau berdoa, saya betul-betul khusyuk dalam doa itu, tidak melibatkan pemikiran apapun. Saya benar-benar bertujuan untuk mendoakan sesuatu yang membicarakan secara khusus, secara privasi dengan Tuhan,
dan tidak terkecoh dengan hal-hal yang ada di sekitarnya saya. Itu mengosongkan diri. Dan kata lainnya, tidak mau digoda dan tidak mau tergoda oleh cobaan-cobaan yang ada di sekitar. Itu arti dari mengosongkan diri bagi saya. Lalu arti dari merendahkan diri berarti bukan ketong direndahkan atau ketong lebih rendah dari orang lain, tetapi merendahkan diri berarti ketong mengetahui bahwa posisi kita sudah ada di batas di mana ketong harusnya menyadari bahwa ketong tidak dapat melampaui batas-batas yang sebenarnya kita tidak mampu untuk lampaui gitu. Jadi ketong harus ada dalam posisi merendahkan diri untuk menerima segala sesuatu yang ketong harus terima gitu. Jadi ketong tidak terus terkejut dengan keadaan di mana ketong sebenarnya bisa menerima itu, tetapi karena ketong tidak mampu merendahkan ketong pun diri, tidak mampu mengelola ketong pun diri, akhirnya ketong tidak mampu ada dalam posisi menerima segala sesuatu yang terjadi dalam ketong hidup. Itu dua hal tentang mengosongkan dan merendahkan diri. Lalu apa yang ketong mau lihat dari pembacaan ini tentang Yesus Kristus yang hadir sebagai anak manusia dan hidup sebagai manusia, mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya untuk siap mati di kayu salib, mati untuk dosa-dosa kita, mati untuk segala kelakuan yang ketong lakukan dan terus ketong lakukan yang sama setiap harinya, dan menyadarkan ketong untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Dialah yang mampu memberikan segala pertobatan itu. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan dirinya untuk mengosongkan dirinya dari segala sesuatu yang sebenarnya dia bisa buat, sebenarnya dia bisa lakukan. Sama halnya dengan merendahkan diri, dia benar-benar mengosongkan dirinya untuk mempersiapkan dia punya diri menjadi sama dengan manusia, tetapi tidak sama dalam hal dosa. Paham kok Bapak Mama? Jadi dia menjadi sama seperti manusia, tetapi tidak sama dalam hal dosa. Dia merendahkan dirinya, tetapi tidak merendahkan diri untuk sama menjadi sama di dalam dosa. Tidak. Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah, memberikan dirinya menyembunyikan keilahiannya supaya ia dapat menolong manusia yang berdosa itu. Dan dengan hal itu juga membuat kita menyadari bahwa Allah yang bisa melakukan segala hal saja, Dia mau merendahkan diri. Dia bisa saja membinasakan kita yang terus masih melakukan dosa-dosa. Dia bisa saja menghilangkan kita, dia bisa saja meluputkan kita dari dosa tanpa harus memberikan dirinya untuk disalibkan. Tetapi untuk penggenapan firman Tuhan dan untuk penggenapan firman Allah, ia bersungguh-sungguh mengosongkan dan merendahkan dirinya, hadir di tengah-tengah manusia untuk menjadi sama dengan manusia dan mengorbankan dirinya di kayu salib, mati di kayu salib untuk segala dosa-dosa yang terus ketong perbuat sampai detik ini. Saya mau bilang dari firman Tuhan ini ada dua hal yang ketong pelajari, yakni pertama mengosongkan dan merendahkan diri. Tentu dalam berbagai dosa yang ketong lakukan, kadang ketong betul-betul menunggu Tuhan menyadarkan ketong untuk tidak lagi melakukan, baru ketong bisa mengosongkan ketong pribadi dan mau merendahkan dirinya ketong untuk mengakui segala ketong dosa-dosa di hadapan Tuhan. Tunggu Tuhan tegur dulu. Kalau Tuhan tidak tegur, ketong tidak akan merendahkan ketong diri. Itu sikap ego manusia.
Mari kita belajar, mari kita berproses di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita, merendahkan ketempung diri, mengakui dan mengosongkan ketempung diri untuk siap menerima Tuhan setiap harinya menjadi manusia-manusia yang baru. Selamat berproses, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong, menjadikan Bapak Mama semua berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Dan doa ini kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali. Selamat beraktivitas. Tuhan mencukupkan kita semua.